SD Negeri Bulkaran 1 Kecamatan Bulan. Di sini saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Nur Afifah. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Bulkaran 1. Assalamualaikum Ibu. Ya, Bu Afifah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik juga Ibu. Hari ini kita akan melakukan observasi, di mana sebelumnya saya mengamati jalannya pembelajaran Ibu dalam kelas, atau saya ini melakukan proses supervisi kelas Ibu. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan praobservasi? Itu sebagai percakapan awal supaya Ibu lebih siap dan percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik untuk pada diri siswa yang berusaha pada murid. Ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran saya ingin siswa itu bisa mencapai dan menganalisis kondisi geografis negara Indonesia dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, siswa dapat membuat mind map kondisi geografis Indonesia yang menunjukkan letak, luas, dan karakteristik kondisi geografis Indonesia secara tepat. Berarti nanti ada diskusi ya Bu ya, supaya siswa bisa mengamati kondisi geografis secara tepat. Dan dalam pembelajaran berkaitan dengan tujuan tadi, dalam pembelajaran ini yang capai, bagaimana tentang area pengembangan yang Ibu lakukan? Mungkin di area pengembangan yang saya akan kembangkan yaitu ada dua kemampuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana dalam area pengetahuan siswa mampu memahami dan menunjukkan kondisi geografis Indonesia yang menunjukkan letak, luas, dan karakteristik kondisi geografis Indonesia yang tepat. Jadi ada dua pengembangan ya. Yang pertama ada pengembangan di pengetahuan dan yang kedua di keterampilan. Dan saya ingin mendengar dulu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, dari model pembelajarannya seperti mana? Saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan PSE di kelas dengan teknik STOP. Saya juga akan membagi siswa di dalam beberapa kelompok. Jadi Ibu nanti pembelajarannya adalah pembelajaran diferensiasi dengan teknik STOP, di mana nanti di situ juga Ibu juga membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, kira-kira Ibu pembagian terus bagaimana dengan media pembelajaran ini? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa alat peraga yaitu peta Indonesia. Oh ya, ya. Terus kira-kira ini kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Dari apa? Kelas berapa? Jam berapa? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut yaitu pada besok hari tepatnya hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 8. Oke, Ibu. Besok saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi pada Ibu ya Bu ya. Juga saya akan melihat dan mencatat pembelajaran Ibu yang akan karena itu saya akan observasi kelas Ibu. Setelah itu nanti kita lanjutkan di pasca observasi ya Bu ya, sebagai percakapan akhir. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media Ibu yang saya gunakan nanti dan media apa yang saya sudah siapkan sekarang, sehingga dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada
2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang itu gimana? Ada yang tahu? Sumatera, Bebas Andika, Merauke. Merauke itu gimana? Sabang itu sekali. Kita nanti waktu belajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, beramal mulia, bersedia, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita sebagai belajar Pancasila dan bisa menulis 6 elemen. Ya, ada berapa elemen? 6. Mulai diambil sampai kebanyakan materi. Kemarin kita belajar mengenai letak astronomis Indonesia. Ada yang masih ingat letak astronomis Indonesia? Ayo, siapa saja? Ayo. Betul? Ingat ya, letak astronomis Indonesia. Ayo, garis-garis. Ayo, semangat. Ayo. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat timur sampai 141 derajat timur. Karena kemarin kita mempelajari materi letak astronomis Indonesia, sekarang kita akan mempelajari letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis Indonesia? Ayo kita lihat. Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi. Itulah letak geografis Indonesia. Nah, sekarang Mas Noah sama Mas Andika yang bantu Bu Guru untuk memasang peta desa. Ini Indonesia ada beberapa pulau besar. Ada berapa? 5. Nah, yang mana saja? Ada 5 pulau besar. Kalau beserta pulau kecil-kecilnya ada 9 pulau. Ada ribuan pulau. Ada berapa pulau? Sudah berapa? Ayo, siapa yang tahu kita punya beberapa pulau? Ayo. Apa ya? Ada ribuan pulau ya. Sekarang kita belajar mengenai letak geografis Indonesia. Letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi. Oke. Sekarang kita buka halaman buka halaman 9 anak-anak. Oke.
bagian utara. Utara itu mana? Atas, pinter, atas. Sekarang kita amati bagian atas. Nah, negara kita berbatasan dengan mana? Malaysia, ada Filipina, ya. Terus ada apa lagi? Singapura. Nah, terus ada Thailand, itu bagian utara. Kalau di bagian selatan, berbatasan terus timur itu mana timur kalau kita? Nah, sebelah kanan berbatasan dengan terus bagian barat berbatasan dengan mana? Samudra Hindia. Nah, boleh dari di tempat duduknya. Jadi letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Pinter. Terus terletak di antara dua samudra, yaitu samudra Pasifik. Pinter. Samudra Hindia dan samudra Pasifik. Itulah letak geografis Indonesia. Ya. Terus Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, garis lintang yang derajat. Tepatnya di mana? Ada yang tahu? Di mana Mas Anza? Pontianak. Pontianak itu mana? Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Itu garis khatulistiwa. Sudah paham anak-anak mengenai letak geografis Indonesia? Sudah paham ya. Sekarang berbatasannya sebelah utara berbatasan dengan mana saja Mbak Ningsih? Mbak Ningsih ada yang tahu? Sebelah utara Mbak Dana. Malaysia, Filipina. Terus mana lagi? Thailand. Terus Singapura. Ya, tepuk tangan juga. Terus bagian selatan Mas Noah berbatasan dengan mana Mas Noah? Australia. Australia. Dan samudra Hindia. Mas Andika kok main terus? Ayo Mas Andika, sebelah barat berbatasan dengan mana Mas Andika? Samudra Hindia, ya pintar. Mas Azam, sebelah timur berbatasan dengan mana? Dia pintar sekali ya, sudah paham semuanya ya. Pintar-pintar. Nah, sekarang Bu Afif ada EKPD. Kalau lembar aja bertangan ya. Ya, nanti diskusi dulu anak-anak. Kalian diskusi kelompok ya. Bu Afif bagi menjadi dua kelompok. Ningsih sama Noah. Yang ini bertiga ya. Ini ada peta Indonesia. Nah, ini ada beberapa pulau di Indonesia. Nanti kalian potong-potong. Ya, kalian potong-potong. Dan jika menjadi satu. Misalnya ini Sumatera di bagian barat. Terus Jawa, Kalimantan. Gitu ya. Bu Afif bagi. Nanti kalian susun. Ya. Jalan kuning. Jalan ya. Ayo bergabung. Jangan terbalik ya. Pulau Sumatera di mana? Kalimantan di mana letaknya? Kelompoknya Mas Andika sampai mana?
hasil diskusinya. Kelompoknya Mas Andika sudah sampai yang mana? Sudah selesai, pinter. Kelompoknya Mbak Hana ya sudah selesai. Ini sudah selesai semua ya. Ayo, perwakilan dari kelompoknya Mbak Hana, siapa yang mau maju ke depan? Mbak Hana sendiri. Ayo Mbak Hana boleh maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya, untuk menjelaskan ya, letak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ayo Mbak Hana maju di tengah. Yang lain silakan ya. Ini Mbak Hana. Teman-teman, ini adalah letak geografis Indonesia dan wilayah Indonesia. Di sini ada beberapa pulau yang ada di Indonesia. Ini ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Sumatera. Betul ya, tepuk tangan juga. Sekarang kelompoknya Mas Azan, berani maju. Ya kelompoknya Mas Azan, yang maju Mas Andika atau Mas Azan? Mas Azan yang maju Mas. Ayo Mas Azan. Tidak apa-apa ya, berani ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan Hasil dari kelompok kami. kelompok kami. Ya, yuk, bisa menjelaskan. Saya akan menjelaskan letak dari pulau yang ada di Indonesia. Pertama ada Pulau Papua, Terus, kedua ada Pulau Sumatera, ketiga Pulau Jawa, ya, keempat Pulau Kalimantan, lima Pulau Sulawesi. ya, itu ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Mas Azan. Anak-anak sudah paham ya mengenai letak geografis Indonesia. Anak-anak sudah paham, sekarang guru bagikan RKPD. Sebelum guru bagikan RKPD, anak-anak berhenti dulu dari kegiatan ya, kita duduk santai dulu. Ayo di side gesek Mas, ini Mas, duduk santai, yuk duduk yang baik. Keluarkan pelan-pelan ya. Mbak Anissa nggak boleh senyum-senyum ya, kita relax dulu. Diulangi sampai 5 kali. Yuk. Mas, lagi yuk. Ulang sendiri ya, sampai 5 kali ya. Sekarang lebih tenang, lebih rileks ya. Sekarang begini bagikan pelajaran. Ini tidak kelompok ya, pelajaran ini mengenai tadi yang berarti materi yang terangkan tadi mengenai letak geografis Indonesia ya. Ya, dikasih nama, sama dibalik aja ya. Ya, kasih nama sama. Ya, siapa?
Yang tidak paham boleh tanya sama guru. Boleh lihat buku nggak apa-apa? Iya pinter, Mas Noah betul semua. Ini punya Mbak Hana. Mbak Hana juga betul semua. Pinter. Ini Mbak Ningsih. Oh, Mbak Ningsih masih salah satu ya, nggak apa-apa. Dan sudah paham ya. Mas Azhar. Iya pinter. Ini cuma salah sedikit. Terus ini, oh ini juga betul semua. Ya anak-anak sudah paham ya ternyata mengenai letak geografis Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya, ini dari materi hari ini, apa yang belum kalian pahami? Boleh ditanya. Mengenai letak Indonesia ini kan luasnya, kalian ya sendiri. Didominasi oleh banyak lautan, maka dari itu Indonesia itu dibagi menjadi beberapa provinsi. Siapa yang tahu Indonesia ada berapa provinsi? 38. Kalian juga mau baca buku ya? Pintar sekali, ada 38 provinsi. Sekarang kalian itu berada di provinsi mana? Jawa Tengah. Pintar. Jawa Tengah kotanya mana? Semarang. Ibu kota provinsi Semarang.
Kecamatan Kebon. Sekarang guru mau tanya. Kalau Provinsi Jawa Timur, bertanya di mana? Mas Azhar, kalau Jawa Barat di mana? Provinsi Jawa Barat di mana, Mas Azhar? Iya, itu berarti di Jawa. Lain lagi kalau di Kalimantan, Sulawesi, banyak ya. Sekarang ibu mau tanya, Kalimantan ya, ini adalah pulau terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan itu pulau terbesar ya. Di sana juga dilalui oleh garis derajat, garis khatulistiwa. Dia pinter ya Kalimantan Barat. Iya, bagi anak Kalimantan Barat. Siapa yang berani maju menunjukkan letak Kalimantan Barat? Ayo, siapa yang berani maju? Mas Azhar yang maju, Mas Azhar. Mana Kalimantan Barat? Iya, betul. Kalimantan Barat ya. Pertanyaan Ponti. Iya, gitu. Sekarang Bu Guru mau tanya. Tadi masalah pelajaran kalian kan menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Sekarang tunjukkan Sabang. Sabang itu di mana? Papua. Mana? Siapa yang berani menunjukkan Sabang? Pulau Sabang. Mas Nono, ayo Mas Nono, maju. Tunjukkan. Ini kita Indonesia. Sabang itu di mana? Ya Mas Nono. Nah, betul. Ini adalah Sabang, paling ujung ya, paling ujung di
Geografis Indonesia. Ingatlah kalian bahwa Indonesia memiliki wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Luas daratan Indonesia yaitu 1.922.500 kilometer persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 kilometer persegi. Itu artinya luas perairan Indonesia 3 kali lipat dari luas daratan Indonesia. Yang penting boleh dicatat ya, boleh dicatat di buku. Ya. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Ibu Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Pelukaran 01 Kabupaten Pati. Saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Nur Afifah selaku guru kelas 5 SD Negeri Pelukaran 01, dan saya juga ditemani oleh Ibu Indri Fitriani selaku pengajar praktek saya. Assalamualaikum Bu Afif. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Afif? Alhamdulillah baik Bu Nur. Bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Afif terkait dalam proses jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih terkait perasaan Ibu tentang observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Karena belum terbiasa Ibu, jadi saya grogi pada awalnya. Tapi alhamdulillah sampai akhir lancar. Alhamdulillah ya Bu, proses observasi sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Untuk area pengembangan meliputi area pengetahuan dan keterampilan Ibu. Untuk area pengetahuan, di mana dalam area pengetahuan siswa mampu memahami dan menunjukkan kondisi geografis Indonesia yang menunjukkan letak, luas, dan karakteristik kondisi geografis Indonesia dengan tepat. Dari segi keterampilan, saya mampu melakukan diskusi, siswa juga dapat membuat mind map kondisi geografis Indonesia. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang Ibu terapkan dalam kelas kemarin meliputi pengetahuan, area keterampilan, itu ya Bu ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan Ibu tadi, apakah sudah berhasil atau belum berhasil dalam Ibu lakukan observasi dengan kelas? Menurut saya, Ibu, area pengembangan saya sudah berjalan lancar dan baik. Namun masih ada kekurangan Ibu. Jadi menurut Ibu masih sudah berjalan lancar ya Ibu ya, tetapi masih ada kekurangan gitu ya. Nah menurut Ibu apa sih Ibu kekurangan atau kendala yang ada yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Kekurangannya pasti dihadapi oleh guru-guru lain Ibu. Ada siswa yang kelihatan belum aktif dalam diskusi dan akhirnya siswa tersebut cenderung pasif dalam pembelajaran. Baik Ibu, jadi kendala Ibu yang dihadapi itu ada siswa yang kurang aktif ya. Siswa itu kurang aktif dalam diskusi, kurang mengikutkan diri dalam berdiskusi ya Bu ya. Apa kira-kira Ibu mereka itu kurang aktif dalam mengikuti diskusi itu? Menurut saya karena pembagian kelompok Ibu. Anak tersebut juga memerlukan dukungan yang lebih untuk anak tersebut dapat aktif dalam
dalam sebuah pembelajaran. Artinya kita dapat memberikan pengertian yang lebih banyak pada anak-anak tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah ada rencana kedepannya Ibu dalam membuat siswa aktif dan terlibat dalam diskusi kelompok tersebut? Saya akan lebih memperhatikan bersiswa membagi berbagai kelompok dengan memperhatikan kerja siswa menjadi lebih nyaman dan senang dalam proses pembelajaran tersebut. Saya juga akan mendampingi siswa dalam diskusi kelompoknya dan saya juga akan aktif memberikan banyak pertanyaan, khususnya pertanyaan romantik itu yang mendorong siswa itu aktif dalam sebuah pembelajaran. Juga menerapkan pembelajaran yang inovatif supaya siswa lebih bersemangat dalam belajarnya. Oke. Jadi itu ya Bu ya rencana kedepannya yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran, di mana proses pembelajaran Ibu nanti seperti itu ya, ada Ibu akan membelajarkan pembelajaran yang inovatif supaya siswa lebih bersemangat. Itu ya Bu ya. Itu semoga proses-proses rencana Ibu itu nanti berhasil dan saya akan menunggu cerita Ibu lagi rencananya itu akan terrealisasi apa tidak dan akan saya menunggu kapan Ibu akan merencanakan perubahan-perubahan itu terjadi. Mungkin waktu tepatnya belum tahu itu, belum saya tentukan. Rencana yang saya lakukan adalah setelah tengah semester ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Afif. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai ya Bu ya. Dimulai dengan kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Afifah sebagai guru yang saya observasi, dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.